Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Friska Ersa Amalia, NIM 401180-204 dari kelas Ekonomi Syariah F semester 7. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai contoh kasus pelanggaran perlindungan konsumen. Untuk contoh kasusnya, saya mengutip dari sebuah artikel yang berjudul "Batalkan Transaksi, Lazada Langgar Undang-Undang Perlindungan Konsumen". Artikel ini dikutip dari berita1.com. Kronologi kasus ini yaitu seorang konsumen bernama Ahmad Supriyadi yang merupakan konsumen yang dirugikan oleh salah satu e-commerce terbesar yaitu Lazada. Ia mengaku bahwa pihak Lazada membatalkan transaksi secara sepihak. Padahal transaksi tersebut sudah dibayar lunas olehnya. Lalu pihak Lazada mengganti rugi total transaksi Ahmad Supriyadi dengan voucher belanja yang hanya bisa dilakukan di aplikasi Lazada tersebut. Kasus ini berawal dari Ahmad Supriyadi yang membeli 1 unit motor Honda Vario dan 3 unit motor Honda Revo di Lazada pada tanggal 12 Desember 2015. 3 unit motor Honda Revo dibeli dengan harga Rp500.000 dengan total Rp1.500.000, sedangkan untuk 1 unit motor Honda Vario dibeli dengan harga Rp2.700.000. Untuk pembelian cash on the road, dan angka tersebut bukanlah angka uang muka. Ahmad Supriyadi mengira harga murah adalah bagian dari promosi gila-gilaan Hari Belanja Online Nasional atau Harbolnas. Dan ia sudah melakukan pembayaran transfer melalui ATM BCA dan transaksi tersebut sah serta sudah dikonfirmasi oleh pihak Lazada. 2 hari setelah melakukan pemesanan, yaitu pada tanggal 14 Desember 2015, Ahmad Supriyadi kembali membuka situs Lazada dengan tampilan sama. Namun, sudah ada bagian tambahan bahwa harga motor sudah merupakan harga kredit di tanggal yang sama. Lalu, ia ditelepon oleh pihak Honda Angsana yang merupakan tenan sepeda motor Lazada. Staf Angsana menanyakan apakah sepeda motor dibeli secara kredit. Ahmad menjelaskan sepeda motor diberi secara cash on the road. Pihak Angsana sudah menelepon Ahmad Supriyadi hingga 2 kali. 2 hari kemudian, Ahmad Supriyadi mengecek status transaksi di Lazada dan ia terkejut karena transaksi yang dikonfirmasi dan tinggal menunggu pengiriman barang ternyata berubah menjadi ditolak dan ditutup oleh pihak Lazada. Secara sepihak, Lazada memproses refund dengan memberikan voucher belanja sesuai dengan jumlah yang dibelanjakan untuk membeli 4 unit sepeda motor dan mengganti dana tersebut dengan 2 voucher sebesar Rp4.200.000. Yang selanjutnya yaitu analisis kasus. Direktur Jenderal Standarisasi dan Perlindungan Konsumen Kementerian Perdagangan, Bapak Widodo, mengatakan Ahmad Supriyadi telah menjadi korban dari situs e-commerce Lazada. Ia mengatakan bahwa Bapak Ahmad Supriyadi sebagai korban bisa melaporkan kasus ini kepada Kementerian Perdagangan. Ada 3 pasal yang dilanggar oleh pihak Lazada, yaitu Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 16. Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999. Isi dari Pasal 9 adalah pelaku usaha dilarang menawarkan, memproduksikan, atau mengiklankan suatu barang dan jasa secara tidak benar atau seolah-olah barang tersebut telah memenuhi potongan harga khusus, standar mutu, barang tersebut dalam keadaan baik,
Barang dan jasa tersebut telah mendapatkan sponsor atau persetujuan menggunakan kata-kata berlebihan seperti aman, murah, serta menawarkan sesuatu yang belum pasti. Isi dari pasal 10 yaitu pelaku usaha dalam menawarkan barang atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, atau membuat pernyataan tidak benar atau menyesatkan mengenai harga atau tarif, kegunaan suatu barang, tawaran potongan harga, dan hadiah yang menarik. Dan isi dari pasal 16 adalah pelaku usaha dalam menawarkan barang atau jasa melalui pesanan dilarang untuk tidak menepati pesanan atau kesepakatan waktu penyelesaian dan tidak menepati janji. Bapak Widodo juga mengatakan konsumen adalah setiap orang yang memakai barang dan jasa yang tersedia dalam masyarakat baik untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, atau orang lain. Ia mengatakan berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Lazada juga sudah melanggar pasal 9, 10, dan 16 dan dikenakan sanksi sesuai dengan pasal 63 dan 62. Sanksinya berupa pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 9 dan pasal 10, maka dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak 2 miliar. Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 16, di mana penjara paling dipidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak 500 juta rupiah. Serta dalam pasal 63 berbunyi pelaku usaha bisa dicabut izin usahanya. Untuk solusi yang bisa saya berikan dalam kasus ini agar tidak terulang dan bisa menjadi pelajaran untuk kita semua, yang pertama yaitu jangan mudah tergiur barang dengan harga yang murah. Apakah harganya masuk akal? Jangan tergiur oleh harga murah, karena hal ini bisa saja membuatmu terjebak. Bandingkan harga produk yang sama dengan beberapa toko sekaligus. Apakah harganya masuk akal? Jika perbandingan harganya hanya sedikit satu sama lain adalah hal yang wajar. Akan mencurigakan jika harga terlalu murah atau bahkan jauh melebihi yang disarankan. Apabila terlalu murah, bisa jadi ada niat untuk melakukan penipuan atau barang yang dijual atau produk yang dijual tersebut bukanlah produk original. Yang kedua yaitu cek review dari customer yang sudah pernah membeli barang tersebut. Atau yang biasa disebut dengan cek ulasan produk. Setelah memastikan penjual bisa dipercaya, cek ulasan produk yang ingin kita beli dari pengguna lain yang sudah membelinya terlebih dahulu. Simak ulasan satu persatu hingga foto yang disematkan guna membuat kita semakin yakin terhadap produk yang akan kita beli. Yang ketiga yaitu cermati syarat dan ketentuan. Setiap toko memiliki syarat dan ketentuan masing-masing, baik itu masa garansi, perjanjian, waktu pengembalian, dan sebagainya. Dengan mencermati syarat dan ketentuan yang diberlakukan setiap toko, maka kita sudah siap menerima apa yang telah dijanjikan oleh penjual. Terima kasih, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.